Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Evi Adiliani, Venalia Dea Ananda, Vera Yusti Aulia, Vernika Cahyani Putri, Feti Wahyuni, dengan materi usaha dan energi. Konsep usaha dan energi. Di samping perumusan hukum Newton, terdapat konsep lain yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan gerak suatu benda, seperti halnya hukum Newton. Konsep ini menghubungkan pengaruh luar gaya dengan keadaan gerak benda. Konsep ini adalah konsep usaha tenaga. Bedanya dengan konsep Newton, usaha dan tenaga adalah besaran skalar. Karena itu, untuk beberapa kasus, konsep usaha tenaga dapat lebih mudah digunakan untuk mengetahui keadaan gerak suatu benda akibat pengaruh luar gaya. Perhatian, perlu diperhatikan, kita tidak boleh mengasosiasikan pemahaman kata usaha dalam bahasa sehari-hari dengan istilah usaha dalam fisika, walaupun ada kemiripannya. Sebagai istilah fisika, usaha yang dilakukan suatu gaya didefinisikan sebagai hasil kali skalar vektor gaya dan vektor perpindahan benda, atau hasil kali komponen gaya yang searah dengan perpindahan benda dengan besar perpindahan benda. Perlu diperhatikan juga bahwa perpindahan bendanya tidak harus disebabkan oleh gaya tadi. Usaha dilambangkan dengan W, work, dan untuk gaya yang konstan dirumuskan sebagai berikut. Dengan konstan adalah sudut antara vektor gaya dan vektor perpindahan benda. Bila gayanya tidak konstan, maka harus dijumlahkan untuk setiap bagian perpindahannya dengan gaya yang konstan. Bila perubahannya kontinu, maka perumusan di atas berubah menjadi integral untuk perpindahan dari titik A ke titik B melalui suatu lintasan. Diketahui bahwa Fx sama dengan M dvx per dt sama dengan M dvx per dx. Dx per dt sama dengan M Vx dvx per dx. Sehingga kita dapat menuliskan pers 4 sebagai W tot sama dengan M Vx dv X plus VY dV Y plus VZ dV Z sama dengan 1/2 M V pangkat 2 X plus V pangkat 2 Y plus V pangkat 2 Z. AB sama dengan 1/2 M V pangkat 2 B min V pangkat 2 A. Jadi nilai total usaha tergantung pada suatu kuantitas akhir dan awal, yaitu selisih besar kuadrat kecepatan akhir dan awal dikali setengah massa. Kuantitas ini kemudian diberi nama energi, dan karena kuantitas ini bernilai tidak nol, ketika kecepatannya tidak nol, maka diberi nama energi kinetik. Jadi total usaha yang bekerja pada suatu EK sama dengan 1/2 MV. Benda sama dengan perubahan energi kinetik. W tot sama dengan delta E K sama dengan EK buka kurung F tutup kurung min EK buka kurung I tutup kurung. Pernyataan di atas dikenal sebagai teorema usaha energi. Gaya konservatif adalah gaya yang memenuhi sifat usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif hanya bergantung pada posisi awal dan akhir benda, dan tidak bergantung pada lintasan perpindahan benda. Karena itu pula, untuk lintasan yang berbentuk melingkar atau kembali ke posisi awal, nilai usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif selalu 0. Jadi, untuk gaya konservatif kedua, lintasan 1 dan 2 menghasilkan nilai usaha yang sama. Energi potensial, karena hanya bergantung pada posisi akhir dan awal saja,
maka kita dapat mendefinisikan suatu kuantitas energi yang nilainya tergantung pada posisi, serta dipilih nilai perubahan energi ini sama dengan negatif dari usaha yang dilakukan gaya konservatif, sehingga energi ini menggambarkan posisi benda untuk melakukan usaha, dan kuantitas energi ini disebut energi potensial, dilambangkan U. Perhatikan bahwa karena yang memiliki artifisis yaitu yang berkaitan dengan usaha, hanya selisih energi potensial, maka kita dapat bebas memilih di titik atau posisi mana nilai energi potensial ini sama dengan 0. Contoh soal 1. Buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4,5 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa energi potensialnya? Pembahasan, diketahui bahwa M sama dengan 2,5 kg, H sama dengan 4,5 meter, dan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Penyelesaian rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 2,5 kali 9,8 kali 4,5. EP sama dengan 110,25 Joule. Sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Jika A sama dengan 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan gaya itu? Di sini sudah diketahui M sama dengan 10 kg, F sama dengan 50 Newton, S sama dengan 8 meter, A sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah W. Di sini kita menggunakan rumus W sama dengan F cos A kali S. W sama dengan 50 cos 60 derajat kali 10, W sama dengan 50 atau 0,5 kali 10. Dan hasilnya W sama dengan 250 Joule. Contoh soal berikutnya adalah sebuah mangga yang massanya 0,5 kg menggantung pada tangkainya dan berada 40 meter dari permukaan tanah. Hitunglah usaha yang dilakukan mangga jika mangga jatuh bebas dari tangkainya. Di sini sudah kita ketahui M sama dengan 0,5 kg, H1 sama dengan 40, H2 sama dengan 0 di atas permukaan tanah, G sama dengan 0 M per S pangkat 2. Yang ditanya adalah L delta W. Delta W sama dengan MGH2 dikurang MGH1. Delta W sama dengan MGH2 dikurang H1. Delta W sama dengan 0,5 kg dikali 10 M per S pangkat 2 dikali 40 meter. Dan hasilnya adalah delta W sama dengan 200 Joule. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.